Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua mendapat anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kali ini Ana mau cerita tentang sahabat Nabi yang gagal miskin. Suatu ketika, Rasulullah berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya. Ini karena orang yang paling kaya akan dihisap paling lama. Mendengar ini, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras, bagaimana agar bisa kembali menjadi miskin, supaya dapat masuk surga lebih awal. Setelah perang Tabuk, kurma di Madinah yang ditinggalkan sahabat menjadi busuk. Lalu harganya jatuh, Abdurrahman bin Auf pun menjual semua hartanya, kemudian memborong semua kurma busuk milik sahabat tadi, dengan harga kurma bagus. Semuanya bersyukur, alhamdulillah, kurma yang dikhawatirkan tidak laku, tiba-tiba laku keras. Diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira, Abdurrahman bin Auf pun gembira. Sahabat lain gembira sebab semua dagangannya laku. Abdurrahman bin Auf juga gembira sebab berharap jatuh miskin. Abdurrahman bin Auf merasa sangat lega, sebab tahu bakalan masuk surga lebih awal karena sudah miskin. Namun tiba-tiba, datang utusan dari Yaman membawa berita. Raja Yaman mencari kurma busuk. Rupa-rupanya, di Yaman sedang berjangkit wabah penyakit menular, dan obat yang cocok adalah kurma busuk. Utusan Raja Yaman berniat memborong semua kurma Abdurrahman bin Auf, dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Hingga akhirnya, Abdurrahman bin Auf mendapatkan harta yang sangat banyak melebihi harta yang telah dikeluarkan untuk membeli kurma. Kalaulah anak Adam, lari dari rezekinya, untuk menjalankan perintah Allah, sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rezekinya akan mengejarnya, sebagaimana kematian itu akan mengejarnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada satu kisah lagi yang menarik, yaitu ada seorang ahli ibadah, yang istiqomah bangun malam, dengan beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam ia mengadukan segala nasibnya kepada Allah, hingga suatu ketika, Allah berikan ia karunia, sehingga ia menjadi seorang saudagar yang kaya raya, hingga dengan kekayaannya tersebut, dia mulai menjauh dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini ia tekuni. Hingga ia merasa sumpek, dengan harta yang dimilikinya, karena harta tersebut kini membuatnya merasa kehilangan, dari manisnya ibadah kepada Allah. Sejak dia kaya, pikirannya selalu nyantol dalam urusan duniawi, hingga urusan akhiratnya menjadi terbengkalai, dan hal itu membuatnya sangat sedih. Hingga suatu ketika, ia mendatangi seorang yang soleh di zamannya, kemudian mengadukan apa yang menimpanya, dan meminta solusi agar ia dapat kembali beribadah dengan khusyuk seperti sebelumnya. Salatlah di belakang raja, kemudian setelah salam, pukullah kepala sang raja. Maka nanti hartamu akan disita, kemudian engkau akan dipenjara, dan di dalam penjara kamu bisa beribadah, seperti yang kamu inginkan. Nasihat orang soleh tersebut, setelah ia renungkan, akhirnya ia bertekad untuk melaksanakan apa yang diperintahkan orang soleh tersebut. Kemudian ia pergi ke masjid, yang di dalamnya terdapat raja yang akan melakukan salat di sana, beserta para pengawalnya. Persis dengan apa yang diperintahkan orang soleh tadi, ia salat di belakang raja, kemudian memukul kepala raja, hingga mahkota sang raja terjatuh, kemudian ia ditangkap oleh para pengawal raja, dan akan dijebloskan ke dalam penjara. Namun sang raja mencegahnya, kemudian berkata, "Lepaskan orang itu." Para pengawal raja keheranan, kemudian menjelaskan bahwa dialah yang memukul kepala raja. Maka sang raja melanjutkan kalimatnya, "Coba kamu lihat, ada apa di balik mahkotaku itu? Di situ ada kalajengking. Jika bukan karena orang ini, niscaya aku akan mati terkena bisa kalajengking. Maka mulai detik ini, kuserahkan separuh hartaku untuk orang ini." Dapat kita simpulkan dari kisah di atas, yaitu jika seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi kaya, maka walau bagaimanapun dia akan tetap kaya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, tugas kita adalah menjalankan perintah Allah, untuk berusaha, kemudian bersyukur, dengan segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Sekian cerita ini.
Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.